Saya Gusulis Pristiawati, mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 Angkatan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Sebelum mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama supaya dalam pembelajaran kali ini kita diberi kemudahan dan kelancaran. Coba Mas Duyan memimpin doa. Siap, gerak, berdoa mulai. Oke, terima kasih. Semoga pembelajaran kita nanti diberi kemudahan ya. Untuk pembelajaran kali ini, selain kalian absen aktif di Google Meet, saya akan kirimkan link presensi kalian ya. Saya kirim ke Google, WhatsApp grup kelas. Nanti kalian mengisi ya, mengisi presensi pada hari ini. Silakan kalian absen di Google Form ya. Selain absen di Gmeet, kalian juga absen di Google Form ya. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang dampak pembakaran senyawa hidrokarbon terhadap lingkungan dan kesehatan. Saya share screen dulu ya. Sudah tampil belum di layar itu? Sudah ya? Sudah terlihat jelas? Ya, ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Yaitu terkait tentang dampak pembakaran bahan bakar terhadap kesehatan lingkungan dan kesehatan. Ini tadi link presensi sudah Ibu bagi. Kemudian motivasi untuk pembelajaran kali ini yaitu diharapkan peserta didik lebih mencintai kesehatan dan lingkungan dengan meminimalisir pencemaran sesuai dengan Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ini dimaknai sebagai kita pengguna bahan bakar hidrokarbon itu sebaiknya meminimalisir penggunaannya karena pasti akan ada dampak negatifnya ya. Kemudian kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini yaitu menganalisis struktur, sifat senyawa hidrokarbon serta dampak pembakaran senyawa hidrokarbon terhadap lingkungan dan kesehatan serta cara mengatasinya. Itu untuk KD pengetahuan. Untuk KD keterampilan yaitu mengatasi dampak pembakaran senyawa hidrokarbon terhadap lingkungan dan kesehatan berdasarkan hasil analisis struktur sifat senyawa hidrokarbon. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya yang pertama menyimpulkan dampak senyawa hidrokarbon bagi lingkungan dan kesehatan. Kemudian yang kedua, mengatasi dampak pembakaran senyawa hidrokarbon. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu melalui pembelajaran problem based learning yang berbasis TPACK, peserta didik mampu menganalisis dan mencari solusi dampak pembakaran senyawa hidrokarbon terhadap lingkungan dan kesehatan dalam kehidupan sehari-hari dengan kritis dan kreatif melalui kegiatan literasi dan diskusi ya. Itu untuk tujuan pembelajaran kali ini. Kemudian
membahas dampak, itu kalian sudah mempelajari tentang hidrokarbon terlebih dahulu, kemudian macam-macamnya apa. Coba sekarang Mas Septian, apa yang dimaksud dengan hidrokarbon? Hidrokarbon merupakan senyawa yang tersusun dari hidrogen dan karbon. Oke, tepat sekali. Senyawa yang tersusun dari hidrogen dan karbon, ya. Kemudian macam-macam hidrokarbon itu ada 3. Coba Mbak Aisyah sebutkan. Mbak Aisyah. alkena, dan alkena. Oke, pintar sekali. Itu materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Sekarang kita akan mempelajari tentang dampaknya. Coba simak dulu video berikut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Adapun alat dan bahannya antara lain gelas ukur, baskom, korek api, tisu, sendok, plastik, air, dan karbit. Adapun cara kerjanya adalah sebagai berikut. Air dituangkan pada baskom sampai setengah bagian. Air juga dituangkan pada gelas ukur sampai penuh. Kemudian, gelas ukur ditutup dengan plastik. Lalu balik ke dalam baskom yang berisi air. Tarik plastiknya. Kemudian, sebongkah kecil karbit dimasukkan ke dalam baskom. Geser gelas ukur sehingga karbit masuk ke dalamnya. Pada gelas ukur, terlihat ada gelembung-gelembung gas, dan air mulai turun karena terdesak oleh gas etuna atau C2H2 yang dihasilkan dari reaksi karbit dan air. Tisu yang sudah dibakar dimasukkan ke dalam gelas ukur. Untuk percobaan 2 dilakukan hal yang sama seperti pada percobaan 1. Angkat gelas ukur ketika gas mencapai 4/7 bagian. Sudah menyimak videonya semuanya ya? Coba Sudah. dari video tadi yang Ibu tampilkan, informasi apa yang kalian peroleh? Pada pembakaran kedua dihasilkan karbon. Coba informasi apa lagi yang diperoleh? Sekarang yang laki-laki coba Mas Duyan. Coba Mas Duyan. Jumlah oksigen dalam pembakaran mempengaruhi hasil reaksi.
Oke, jumlah oksigen dalam pembakaran mempengaruhi hasil reaksi ya. Tadi terbukti yang pertama itu oksigennya berapa, yang kedua oksigennya berapa. Satu lagi, coba informasi apa yang diperoleh Mbak Umi Nurfadilah? Karbit menunjukkan reaksi yang cepat pada pembakaran. Karbit menunjukkan reaksi yang cepat pada pembakaran ya. Tadi terlihat apinya langsung bus. Ya, kenapa kita membahas video ini? Karena ada kaitannya dengan dampak pembakaran senyawa hidrokarbon. Tadi sudah ada reaksi yang pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Ibu share screen lagi ya. Kemudian sifat hidrokarbon itu apa saja? Yang pertama, titik didih dan titik leleh meningkat seiring bertambahnya jumlah karbon dalam molekul. Pada suhu kamar itu sekitar 25 derajat Celcius ya. Jumlah karbon 1 dan 4 itu wujudnya gas. Seperti tadi, karbit itu menghasilkan gas asetilena. Kemudian C5 sampai C17 itu berwujud cair dan selebihnya berwujud padat. Isomer bercabang memiliki titik leleh dan titik didih yang rendah. Kemudian sifat yang kedua yaitu seluruh senyawa hidrokarbon sukar larut dalam air, namun larut dalam pelarut non-polar seperti tetraklorometana. Kemudian pemanfaatan hidrokarbon itu apa sih? Ini yang sering atau banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dari minyak bumi. Ya, dari minyak bumi itu nanti akan diturunkan berbagai macam fraksi. Ada gas, ada petroleum ether, ada bensin, ada nafta, ada minyak tanah, ada aftur, kemudian solar dan minyak, pelumas, parafin atau lilin, kemudian ada aspal. Nah, dari materi ini silahkan kalian berdiskusi di kelompok masing-masing yang sudah Ibu bagi kemarin ya. Ini link LKPD-nya. Ibu copy, silahkan kalian berdiskusi. Cukup ya, Mas Gunawan? 15 menit untuk berdiskusi. Nanti akan saya simak diskusi kalian ya. Di WhatsApp group. Silahkan mulai berdiskusi. Kalau ada yang bingung, bisa langsung ditanyakan ke saya. Kalian menggunakan diskusi bisa menggunakan googling ya, bisa. Kemudian dari materi ajar yang sudah Ibu share kemarin itu juga bisa. Kemudian dari buku, mungkin kalian punya buku-buku di rumah yang terkait dengan hidrokarbon, itu bisa ya. Coba Ibu akan menyimak hasil diskusi kalian ini di screenshot. Ya, kelompok 1 ini sudah ada yang aktif. Jangan lupa nanti setelah diskusi kalian membuat PPT kemudian dipresentasikan ke saya ya. Dan juga teman-teman yang lain. 1 aktif sekali ya. Coba kelompok yang lain mana? Keaktifan di sini juga Ibu nilai ya sebagai nilai keterampilan kalian dan sikap kalian ya, karena penilaian itu tidak hanya di pengetahuan saja yang nanti akan Ibu berikan di akhir pembelajaran, tapi juga nilai keaktifan, kemudian nilai sikap kalian itu juga akan Ibu nilai ya. Dari kelompok lain. Ada dari kelompok 3 greenhouse effect ya, silakan. Greenhouse effect itu yang bagaimana didiskusikan. Ya, ditunggu keaktifan dari kelompok 2 sudah aktif ya. 1 udah selesai ini ya. Tinggal kelompok 2 3 ya. Kelompok 4 ini baru mulai diskusi. Kelompok 3 ini yang belum diskusi sama sekali. Coba kelompok 3 didiskusikan dengan 1 teman kelompok. Kelompok 2 juga sepertinya sudah selesai ya. Tinggal kelompok 3 dan 4. Kelompok 4 sudah bagus ini diskusinya ya. Sudah cukup ya untuk diskusinya ya. Coba saya lihat hasil PPT yang sudah kalian kirim.
dari kelompok 1, 2, dan 3. Oh, ini dia ya. Saya lihat yang kelompok 1, coba. Oh, pinter bikin PPT ternyata ya. Dari kelompok 1 itu kalian membahas tentang manfaat dan dampak bahan bakar hidrokarbon bagi lingkungan ya. Siapa yang mau presentasi dari kelompok 1? Manfaat dan dampak bahan bakar hidrokarbon. Manfaat hidrokarbon. Yang pertama, sumber energi. Kedua, pelumas. Larut asetilena pada laskarbit. Dan terakhir, sumber hidrogen. Dampak negatif hidrokarbon. Yang pertama, efek rumah kaca, hujan asam, pemanas global, adanya fenomena asbut, dan terakhir lapisan ozon menjadi tipis. Ya, itu presentasi dari kelompok 1. Oke, Ibu stop share. Dari kelompok lain, ada yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan untuk kelompok 1? Silahkan. Ada Bu, Ya, coba pertanyaannya apa? salah satu manfaat hidrokarbon bagi lingkungan yaitu bagi pelarut dan sumber hidrogen. Tolong dijelaskan lagi penggunanya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, coba dijelaskan lagi kelompok 1. Siapa yang mau menjawab? Saya Bu. Oke, silahkan. Misalnya nafta sebagai bahan baku plastik dan komponen pertama, sedangkan sebagai sumber hidrogen misalnya industri pupuk dan amonia pada cairan pembersih rumah tangga. Ya, jelas Mas Gunawan. Oke, kemudian ada lagi yang mau bertanya untuk kelompok 1? Saya Bu. Oke, Mbak Valiska, silahkan. Tolong jelaskan kembali tentang asbut. Tolong jelaskan kembali tentang asbut untuk kelompok 1. Itu ya, jadi asbut itu kepanjangan dari asap dan kabut, ya. Atau bahasa Inggrisnya istilahnya itu biasanya smoke, ya. Asbut ini dihasilkan dari pembakaran hutan, ya. Jadi kalau pembakaran hutan itu dilakukan secara sengaja. Kalau kebakaran itulah tidak sengaja ya. Kenapa kok hutan-hutan dibakar? Untuk membuat ladang, biasanya di daerah-daerah yang hutannya masih luas ya. Seperti di Sumatera dan Kalimantan. Kemudian asbut ini kenapa kok bisa dihasilkan asbut? Ya karena hutan yang dibakar itu adalah hutan gambut. Hutan gambut kalau dibakar itu padamnya akan lama, bisa berhari-hari ya, bahkan bisa berbulan-bulan. Sudah jelas ya semuanya terkait dengan asbut? Sudah, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan untuk kelompok 1? Tidak Bu. Tidak, oke, cukup untuk kelompok 1. Kita beri plus untuk kelompok 1. Ya, kemudian sekarang coba giliran kelompok 2. Silahkan Mas Gunawan, speakernya di-on-kan. Kamu presentasi ke teman-temannya. Sendi, ya, Ayo, bahan bakar, ayo Mas. manfaat hidrokarbon, bahan bakar kendaraan motor, dampak negatif hidrokarbon, rasa sakit pada mata, Terus, bahan bakar rumah tangga, dampak negatif sesak napas, juga mempercepat pemasakan buah, sakit, dampak negatif karboksihemoglobin. 4. Peralatan rumah tangga, dampak negatif daya pandang berkurang. 5. Kosmetik, dampak negatif kerusakan otak, hati, dan ginjal oleh tanah hitam. oleh timah hitam. Ya, oke, Ibu stop share ya. Ada yang mau bertanya? Bu, Oh iya, silahkan. Apa pertanyaannya? apa yang dimaksud dengan komposit hemoglobin?
Apa yang dimaksud dengan karboksihemoglobin? Silahkan kelompok 2. Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, Mbak Valiska, silahkan dijawab. Karbon monoksida bereaksi dengan hemoglobin dalam darah membentuk karbon hemoglobin atau COHB yang menghalangi fungsi utama hemoglobin, yaitu membawa oksigen ke seluruh tubuh. Oke, itu karboksihemoglobin ya. Jadi Ibu ulangi sekali lagi, itu reaksi antara gas CO dan hemoglobin. Gas CO itu apa? Gas yang dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna ya. Bisa berasal dari kendaraan bermotor seperti mobil ya. Jadi kalau mobil dinyalakan, kemudian kaca jendelanya ditutup, kok kalian di dalam, jangan berani-berani ya, karena itu akan menghasilkan gas CO atau karbon monoksida. Kemudian dampaknya apa? Karbon monoksida kalau bereaksi dengan hemoglobin yang ada pada tubuh, itu nanti akan membentuk tadi yang disebut dengan karboksihemoglobin yang menghalangi fungsi hemoglobin mengantarkan atau mendistribusikan oksigen ke seluruh tubuh. Oksigen tidak sampai ke seluruh tubuh, akibatnya yaitu kematian. Sudah jelas ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan untuk kelompok 2? Tidak, Bu. Ya, oke, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Ya, sekarang coba kelompok 3 presentasi. Saya, Bu. Ya, silakan. Dipresentasikan ke teman-temanmu. Berbagai gas rumah kaca, CO2, H2O, CH4, CFC, berlaku seperti kaca, melewatkan sinar tampak dan UV namun menahan radiasi inframerah. Radiasi panas yang dipancarkan permukaan bumi akan terperangkap karena diserap gas-gas rumah kaca. Sebenarnya efek rumah kaca berfungsi sebagai selimut bumi dengan suhu 15 derajat Celcius. Tanpa adanya gas rumah kaca, suhu bumi menjadi kurang lebih 25 derajat Celcius. Namun, jika gas rumah kaca melampaui batas, maka akan mengakibatkan kerugian di bumi. Penipisan lapisan ozon juga dampak dari penggunaan CFC. Oke ya, jadi kelompok 3 ini membahas tentang greenhouse effect atau efek rumah kaca ya. Jadi rumah itu, bumi ini diibaratkan seperti rumah kaca. Tahu sendiri ya, kaca kalau kena panas itu akan semakin panas ya. Coba untuk kelompok 3, ada yang memberi tanggapan atau pertanyaan? Silahkan. Ya, Bu. Oh ya, silakan. Pertanyaannya apa? Dampak apa yang ditimbulkan dari efek rumah kaca? Siapa yang mau menjawab? Kelompok 3. Saya, Bu. Oke, Mbak Nabila silahkan. Salah satu dampak dari efek rumah kaca yaitu penipisan lapisan ozon yang dapat mengganggu ekosistem, pemicu pencairan es di kutub, cuaca dan iklim tidak menentu, dan meningkatnya bencana alam. Ya, itu jawaban dari kelompok 3 ya. Kemudian ini kelompok 3 juga memberikan gambar terkait dengan efek rumah kaca ya, bagus sekali ya. Ada ilustrasi gambarnya ya. Jadi ini gambaran dari efek rumah kaca ya. Untuk kelompok lain yang masih belum paham, jadi cahaya matahari itu masuk ke bumi ya, yang seharusnya dipantulkan lagi dipantulkan lagi dari bumi, itu ada beberapa cahaya yang tidak bisa dipantulkan. Kenapa kok tidak bisa? Ini karena ada garis putih ini ya, terhalang oleh gas-gas rumah kaca. Gas-gas rumah kaca itu apa saja? Ada CO2, kemudian ada lagi CO ya, itu contoh gas-gas rumah kaca. Kemudian dampaknya apa? Ya karena panasnya terhalang, otomatis suhu bumi semakin meningkat ya. Jadi bumi seperti rumah kaca.
Begitu ya. Jadi bukan buminya itu terbuat dari kaca, tidak. Tapi diibaratkan seperti rumah kaca. Kalau kena matahari itu akan semakin panas. Sudah jelas ya? Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Kemudian, ya terima kasih. Satu lagi dari kelompok 4. Yang mau presentasi kelompok 4 siapa? Siapa? Ya, boleh Mas Septian. Silahkan presentasi. Dibacakan itu hasil diskusi kelompokmu. Air hujan melarut CO2 yang ada dalam udara membentuk H2CO3. Air hujan dengan pH 5,7 P. Ideal untuk air hujan yang normal adalah 5-6 masalah yang ditimbulkan dari hujan asam adalah kerusakan hutan, kematian biota air, kerusakan bangunan, asma dan bronkitis, kerusakan paru-paru permanen dalam jangka panjang. Oke, ya itu tadi presentasi dari kelompok 4. Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 4? Saya Bu. Oke, Mbak Aisyah, silahkan. Apa pertanyaannya? Zat apa saja yang dapat menimbulkan hujan asam? Kelompok 4, siapa yang mau menjawab? Oksigen belerang, SO2 dan SO3 dan nitrogen oksigen NO2 yang berasal dari polutan industri. Ya, oksida belerang, ada SO2, ada SO3, kemudian ada juga nitrogen oksida atau NO2 yang berasal dari industri. Untuk kelompok 4 kita beri aplaus. Kita beri untuk kelompok 4, iya. Kemudian dari apa yang kalian pelajari tadi, coba disimpulkan untuk pembelajaran kali ini. Mulai dari kelompok 1, silakan. Meminimalisir penggunaan kendaraan bermotor untuk menghemat energi dan mengurangi pencemaran. Ya, pintar sekali kelompok 1 ya, meminimalisir penggunaan kendaraan bermotor untuk menghemat energi dan mengurangi pencemaran ya. Oke, itu kesimpulan dari kelompok 1. Kemudian kesimpulan dari kelompok 2, coba apa? Memasang pengubah katalik salatik condenser pada knalpot kendaraan. Ya, pintar ya. Itu solusi yang kedua. Mengubah katalitik atau memasang katalis konverter pada knalpot kendaraan ya, supaya gas-gas yang dihasilkan dari kendaraan bermotor itu bisa diminimalisir, terutama gas-gas yang dapat mengganggu lingkungan dan kesehatan. Oke, kemudian kelompok 4, coba kelompok 4 dulu nggak apa-apa. Malina, kesimpulannya apa dari kelompokmu? Mbak Putri mana? Menggunakan bahan bakar alternatif seperti biodiesel, biofuel, biogas, dan bioetanol. Oke, yaitu kesimpulan dari kelompok 4 ya. Menggunakan bahan bakar alternatif seperti biodiesel, biofuel, biogas, dan bioetanol. Oke, ternyata semua pintar-pintar bisa menarik kesimpulan untuk pembelajaran kali ini ya. Jadi, bisa disimpulkan bahwa untuk mengurangi dampak negatif dari pembakaran hidrokarbon, itu solusinya itu tadi adalah mengurangi penggunaan kendaraan bermotor ya, tepat sekali dari kelompok 1. Kemudian dari kelompok 2 menggunakan katalis konverter ya, memang betul ya, sekarang sudah mulai digunakan. Kemudian dari kelompok 4 itu tadi menggunakan bahan bakar alternatif seperti biodiesel, biofuel, biogas, dan bioetanol ya. Ini untuk pembelajaran kali ini, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak. Tidak, oke. Kalau tidak ada, silakan kalian mengerjakan soal berikut yang ada di Google Form ya. Ibu share linknya.
soalnya hanya 5 pilihan ganda. Silahkan dikerjakan. Kalau yang nilainya itu lebih dari 70, otomatis kalian tuntas. Tapi kalau nilainya kurang dari 70, berarti kalian remedi minggu depan ya. Silahkan dikerjakan. Oke, nanti akan Ibu cek ya hasilnya seperti apa. Itu terkait dengan materi hari ini. Kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu akhiri, tapi jangan lupa kalian mempelajari terkait dengan polimer untuk pertemuan berikutnya ya, supaya nanti kalian tidak bingung ketika ada pertanyaan ya. Ibu akhiri, kemudian silakan salah satu dari kalian memimpin doa penutup. Mas Septian, boleh? Silakan dipimpin doa. Di tempat duduk siap, gerak, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan karena ini masih dalam masa pandemi. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.